Aksi 1812 bukti rusaknya akhlak. Netizen teriak hancurkan FPI. Sekarang atau tidak pernah. Artikel ini ditulis oleh Nina Nur di siort.com. Ada satu kesuksesan Rizik Syihab yang harus kita akui, yakni berhasilnya dia menciptakan para pengikut yang militan, radikal, dan intoleran, yang mau mendukung Rizik dengan membabi buta. Sampai berpikir jernih pun mereka tidak mau. Mereka percaya dengan segala ucapan Rizik, percaya dengan segala umpatan dan makian yang keluar dari mulut Rizik, bahkan mengaminkan dan melawannya dengan ucapan takbir. Merupakan prinsip dasar Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin, bahwa agama Islam itu sebagai rahmat bagi seluruh alam. Entah bagaimana sampai para pengikut Rizik ini melupakan akal sehat mereka. Sulit bagi kita yang waras ini untuk memahaminya. Lihat saja yang terjadi yang ditetapkannya Rizik sebagai tersangka kasus kerumunan di Petamburan. Seorang pemuda simpatisan FPI membuat video ancaman terhadap aparat kepolisian. Saya Muhammad Umar. Jikalau Habib Rizik ditangkap, polisi akan berbicara dengan saya, dan saya akan menggal kepalanya. Ujarnya dalam video yang dia sebarkan sendiri di media sosial. Boro-boro mau penggal kepala polisi, dia pun tak berkutik saat diciduk di kawasan Angke, Tambora, Jakarta Barat. Ada lagi seorang ibu rumah tangga yang bikin video TikTok. Bukannya nyanyi atau nari-nari, dia malah menyebut polisi sebagai dajjal. Akhirnya dia pun diciduk di rumah di daerah Bogor. Lalu para pendukung Rizik dan FPI di berbagai daerah yang ramai-ramai menyerbu kantor kepolisian setempat. Tujuannya minta Rizik dibebaskan dan minta diri mereka yang izin. Ini misalnya terjadi di Ciamis, Tangerang, dan Tangerang Selatan. Tentu saja mereka kemudian dibubarkan oleh aparat dan catatan mereka tidak dikabulkan. Aksi 1812 yang digelar hari ini juga mencerminkan kesuksesan Rizik melahirkan para pengikut yang militan, radikal, dan intoleran, yang bikin aksi kerumunan massa di tengah pandemi. Tidak peduli bahwa aksi ini tidak mendapat izin dari aparat kepolisian. Tidak peduli juga dengan risiko penularan COVID-19 yang sedang mengamuk hebat di DKI Jakarta. Buat apa? Buat membebaskan Rizik lah. Itu tujuan utama mereka. Tidak peduli juga bahwa pihak kepolisian sudah menjalankan penyekatan massa sebelum mereka sampai di Jakarta. Akhirnya yang ikut aksi tinggal sedikit. Saya lihat di televisi, kok lebih banyak aparat Polri, TNI, peserta aksi 1812. Kami menurunkan tim gabungan sebanyak 5.000 personel di lokasi demo. Lalu 7.500 personel standby cadangan yang bersiaga di Monas, DPR, Polda, serta yang TNI cadangan di batalion masing-masing. Ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Yusri Yunus. Pantas saja, kelihatannya para peserta aksi kalah banyak. Bahkan bisa disebut bahwa para pengikut Rizik ini benar-benar terjadi terhadap Rizik sendiri. Dalam surat yang ditulis Rizik sendiri dari balik sel penjara, dengan jelas dia berpesan pada para pengikutnya untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Aksi demo jelas melanggar protokol kesehatan. Jadi, para peserta aksi 1812 ini bahkan sudah nggak nurut sama Rizikan. Itulah saking suksesnya Rizik membentuk dan otak mereka. Sampai untuk berpikir panjang pun mereka sudah tidak bisa. Mereka hanya mendengar seru-seruan yang militan dari Rizik, seperti serbu istana dan bunuh-bunuh. Ketika Rizik menyerukan hal yang normal dan baik, mereka tidak lagi mampu mencernanya. Ini sungguh berbahaya. Para netizen sudah merasakan bahaya ini. Tentu saja para netizen tidak melawan para pengikut Rizik secara fisik. Perlawanan para netizen ini diwujudkan dalam bentuk tagar. Misalnya hari Kamis kemarin, 17 Desember, netizen melancarkan tagar Rizik rusak akhlak umat, menegaskan akan apa yang telah dilakukan Rizik terhadap pengikut dan simpatisannya. Seperti yang sudah saya paparkan di atas, sukses mencuci otak mereka, sukses membuat mereka jadi militan, radikal, dan intoleran. Kemudian hari ini, para netizen kembali beraksi. Mereka membuat 2 tagar. Pertama, No or Never. Kedua, FPI Front Pakar Intoleran. Sebagai pengingat, sekarang atau tidak pernah, dikatakan oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran saat menyampaikan bahwa pihaknya akan menindak tegas orang-orang atau ormas yang belajar ujian kebencian, yang sudah meresahkan masyarakat. Selain tagar, para netizen juga menyerukan untuk membasmi COVID dan menghancurkan FPI. Tagar dan seruan para netizen ini merajai puncak trending topik Indonesia tadi siang.
Sebagai aspirasi publik aksi 1812 para pengikut Rizik. Awalnya intoleran, meningkat radikal, jadilah teroris. Tulis akun Kadrun KW sambil mengusung tagar di atas jilat ludah sendiri. Dulu ngelarang Pak Jokowi mengintervensi kasus Ahok. Sekarang pakai jalan berusaha mengintervensi kasus Rizik. Otak didengkul. Tulis akun Rai Kris. Nah, HD yang positif kasus COVID-19 di DKI Jakarta tambah terus. Melalui video demo besar-besaran di istana, aksi 1812 untuk menuntut Rizik emang FPI diang rusuh. Tulis akun @reta Monica. Siapa bilang ada kriminalisasi ulama? Masih banyak ulama yang mendukung langkah TNI Polri. Rizik kriminal bukan ulama yang dikriminalisasi. Tulis akun @kapanpancen. Akun ini juga menarik-narik anak-anak yang sudah tertular virus radikalisme. Akun ini juga menarik-narik anak-anak yang sudah tertular virus radikalisme dengan mengunggah sebuah video. Videonya saya taruh di akhir tulisan ini. Militansi virus, radikalisme, dan intoleransi virus sudah kadung menulari gerombolan pengikut Rizik. Sebuah PR besar buat aparat Polri dan TNI. Buat jajaran pemerintahan, buat kita semua. Bukan hal yang mudah untuk mengubah otak yang sudah tercuci. Terbukti dari berbagai orang yang diamankan aparat di perbatasan Jakarta, mereka mau demo, tapi bawa senjata tajam. Banyak pula anak-anak yang mau ikut aksi 1812. Ada pula anak-anak yang sudah memakai seragam FPI. Miris memang. Namun kalau sudah tidak bisa diimbau, ya sudah, ditangkap saja. Biar tahu rasanya di penjara. Jangan sampai virus ini meluas lagi. Sekarang atau tidak pernah. Selalu dari kura-kura.